Rianya ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang beberapa dasar pemrograman Java ya. Kali ini materinya agak banyak, tetapi ini hanya menyesuaikan aja ya. Mungkin waktu di programming kalau menggunakan C itu kan sudah pernah belajar tentang bagaimana sih format-format untuk format-format untuk membuat program. Nah, ini lebih ke situ. Format untuk Java. Ya. Jadi difokuskan ke format pemrograman Java. Ada beberapa yang akan kita bahas di bab ini, ada identifier, Java keywords, kemudian primitive types, literal, dan conversion of primitive. Oke, jadi identifier ini adalah nama yang diberikan oleh programmer pada variabel, kelas, atau metode. Kemarin sudah saya jelaskan beberapa konvensi ya tentang penamaan kelas, metode, atribut. Ya. Oke, nah sekarang kalau identifier ini mungkin lebih umum ya, terutama variabel. Jadi nama kelas, nama metode, nama atribut, nama variabel itu sama ya. Nah, maksudnya sama dalam hal cara penamaannya. Oke, yang pertama itu tidak boleh ada spasi. Kemudian dapat dimulai dengan underscore atau juga dolar. Jadi boleh menggunakan underscore di awal atau juga dolar. Sifatnya case sensitif dan tidak ada panjang maksimal. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh yang bisa. Full bar, ini boleh. Kemudian big interface, ini juga boleh. Kosong itu juga boleh. Ya, jadi kosong ini tidak berarti tidak ada variabel yang di maaf. Oke. 3 ini salah ini. 3 ini kosong maksudnya gini. Jadi 3 ini lanjutan dari 2 harusnya ya. Atau tidak tercantum ya, hilang kayaknya. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Depannya besar boleh, huruf besar boleh, ya. Kemudian depannya dolar itu juga boleh. Kemudian depannya number itu juga boleh. Ya. Kalau yang depannya tanda seru itu tidak boleh. Jadi yang boleh itu depannya dolar atau underscore. Oh maaf. Depannya number enggak boleh ya, ini ilegal. Depannya number enggak boleh. Jadi harus dimulai dengan huruf atau underscore atau dolar. Kemudian Java keywords. Java keywords ini adalah keyword atau kata-kata yang ada di Java, ya, yang tidak boleh digunakan sebagai identifier atau variabel tadi. Ya, jadi untuk membedakan variabel dengan keyword, nah itu jadi variabel nggak boleh menggunakan keyword. Oke, kemudian ini adalah beberapa keyword, banyak sekali ya, yang sudah dipakai oleh Java. Jadi yang harus diperhatikan adalah kita harus hati-hati dalam memberikan identifier ya, jangan sampai sama dengan keyword. Oke. Nah, berikutnya adalah tipe data primitif. Tipe data primitif ini ada
beberapa. Ya, jadi untuk yang bentuknya logika itu ada boolean. Ya, ini tipenya boolean. Kemudian ada untuk tekstual, ini ada char. Kemudian integral, ini untuk yang desimal biasanya integral. Byte, short, in, dan long. Kemudian floating. Floating ini maksudnya dia untuk bukan desimal tapi yang pecahan. Itu ada float dan double. Nah, setiap tipe data itu mempunyai ukuran tertentu. Boolean ukurannya dalam bentuk bit, ya, jumlah bit, ya, deretan bit. Nah, kalau boolean ini jumlah bitnya 1, jadi nanti hasilnya itu adalah 0 dan 1. Ya, kalau 0 itu false, kalau 1 itu true. Kemudian byte itu besarnya itu adalah 8 bit atau 1 byte. Nah, itu ukurannya adalah minus 2/7 sampai 2/7 min 1. Jadi sekitar minus 128 sampai 128. Ya. Kemudian kalau yang integer itu panjangnya adalah 32 bit, float juga 32 bit. Sehingga dia agak panjang. Ya. Jadi besarnya bit ini itu akan mempengaruhi ring data. Karakter itu 16 bit, short juga 16 bit. Ya. Kemudian long dan double itu besarnya 64 bit. Ya, karena itu bedanya kalau long ini untuk desimal, kalau double ini untuk pecahan. Oke, berikutnya adalah literal. Literal ini adalah nilai. Nilai itu harus sesuai dengan tipe datanya. Ya, jadi biasanya diberi tanda sama dengan atau assignment. Ya, misalnya untuk result yang tipenya boolean, nah ini hanya bisa diberi nilai true atau false. Ya. Kemudian kalau karakter hanya berupa satu karakter. Ya. Byte ini berupa desimal, ya, jadi yang sebelah kanan yang warna merah itu dikatakan literal atau value tadi. Ya. Ini oke, berikutnya untuk literal sendiri, ini nilainya bisa dilihat ya jangkauannya. Jadi kalau yang logika itu true false, kalau yang tekstual atau karakter itu berupa karakter Unicode, ya. Kemudian kalau string itu adalah deretan karakter. Ya, tipenya itu biasanya menggunakan string dengan S besar. Oh ya, boolean pun ini ternyata boolean kecil ya, ada yang kecil ya, dia primitif. Nah, kalau yang string itu sebenarnya dia tipe datanya adalah tipe data kelas ya, X-nya besar, string. Jadi kalau di C itu kan nggak ada string kan. Jadi kalau kita mau bikin string ya harus menggunakan array of char atau pointer to char gitu kan. Oke. Kemudian untuk bentuk yang integral ya, ini biasanya dalam bentuk desimal, oktal atau heksadesimal. Ya, jadi boleh pakai bentuk desimal langsung ditulis itu desimal. Nah, kalau yang oktal itu depannya dikasih 0. Ya. Kemudian kalau heksadesimal depannya dikasih 0x. Kalau belakangnya dikasih L itu tandanya long integer. Ya, kemudian bentuk floating point ini ada float dan double. Ya, caranya boleh menggunakan titik untuk pemisah desimalnya ya. Kemudian boleh menggunakan E ya. E ini pangkat ya, pangkat berapa. Belakangnya boleh dikasih F ya, menandakan float atau dikasih D menandakan double. Oke. Nah, saat ini itu
untuk Java yang SE7 dan ke atas ya, itu number itu bisa dipisah dengan menggunakan underscore. Ya, jadi underscore ini menyatakan biasanya kalau koma ya, menyatakan koma. Jadi boleh menggunakan underscore. Jadi underscore itu sebenarnya tidak ada maksudnya gitu ya. Biasanya untuk memudahkan programmer aja ya, supaya supaya lebih jelas. Ya, jadi sebenarnya tidak ada maksud, tapi untuk memperjelas saja. Oke, ini tentang underscore. Nah, kemudian oh ya, untuk cara meletakkan underscore-nya tadi itu hanya antara digit. Ya. Jadi kalau di depan itu tidak boleh. Ya. Di depan atau di akhir itu tidak boleh. Kemudian juga adjacent to decimal point in floating point literal. Jadi kalau semuanya pada bentuk yang floating point ya, literal itu nilai tadi ya, nilai floating point ya, itu tidak boleh diletakkan pada titik desimal. Titik desimalnya. Oke. Boleh diawali sebelum F atau L. F tadi menandakan float, L itu menandakan long. Sedangkan kalau untuk nah, oke, untuk yang string juga boleh ternyata ya menggunakan tanda underscore sesuai yang diinginkan. Oke, itu tentang underscore ya. Ini beberapa contoh ya penggunaan underscore ya. Misalnya 3 underscore. Nah, ini ternyata tidak boleh karena dia adjacent to decimal point. Ya, jadi di sisi yang desimal atau yang di depan itu tidak boleh dikasih underscore untuk yang bentuk floating. Ya, kemudian atau setelah 3 titik underscore ini juga tidak boleh. Ya. Oke. Kemudian ini di depannya L dikasih underscore, ini juga tidak boleh. Kemudian di depan dikasih underscore, ini juga tidak boleh. Nah, kalau 5 underscore 2 ini boleh. Ya, jadi di antara dua angka itu boleh. Ya, jadi kalau yang di floating point itu di depannya titik atau di belakangnya titik tidak boleh. Oke, kemudian yang ini, nah ini 52 underscore ini juga tidak boleh. Ya. Kalau di antaranya meskipun banyak itu boleh. Ya. Kemudian di depannya X itu juga tidak boleh. Ya. Jadi harus 0X dulu. Dan kalau seperti ini, 0X underscore ini juga tidak boleh. Nah, kalau yang underscore-nya setelah 5 di antara dua angka, ini boleh. Di belakang seperti ini juga tidak boleh. Oke, ini penggunaan underscore. Ya. Nah, kemudian biasanya ada konversi tipe primitif ya pada assignment ya dalam bentuk assignment, casting, method call atau arithmetic promotion. Jadi ini adalah beberapa konversi pada data dengan tipe primitif. Nah, yang pertama ini pada konversi pada assignment. Nah, assignment ini bisa terjadi ya. Jadi ada tipe yang lebih rendah dimasukkan ke tipe yang lebih besar. Itu kita sebut sebagai assignment.
Artinya bahwa yang baru itu adalah sesuai dengan sebelah kiri assignment, gitu ya. Contohnya, ini tipenya integer, D tipenya double, kemudian I sama dengan 10, kemudian D sama dengan I. Otomatis nanti nilai 10 ini yang semula tipenya integer, ia akan berubah menjadi double. Gitu ya. Jadi ini konversi dari suatu assignment. Jadi konversi menggunakan assignment. Yang perlu diperhatikan di sini, untuk boolean itu tidak bisa dikonversi ke tipe yang lain. Jadi selain boolean bisa. Nah, konversinya ini kita sebut dengan widening conversion atau promotion. Artinya bahwa tipe data dikonversi dari yang lebih kecil ke yang lebih besar. Ya, atau kita sebut dengan widening atau promotion. Ya, ini contohnya. Ini adalah aturan untuk widening conversion atau promotion tadi. Byte itu bisa diubah ke short, char itu juga langsung bisa ke integer. Short juga bisa ke integer, integer ke long, long ke float, float ke double. Ya, jadi semua konversi ya secara widening atau promotion ini harus mengikuti panah yang disebut dengan narrowing conversion. Jadi harus mengikuti panah ini. Berikutnya casting. Ya. Konversi primitif ya dengan menggunakan casting. Jadi biasanya casting itu bila ini. Jadi tipe data yang baru mempunyai ukuran lebih kecil dari tipe data yang sama. Nah, itu biasanya digunakan casting. Nah, casting itu caranya adalah dengan memberi tanda kurung, ya, kemudian diikuti nama tipe yang baru. Contohnya I itu adalah integer. Nah, ini kalau mau dipindah ke tipe double, maka harus digunakan casting ini. Nah, jadi biasanya yang tipe data yang baru itu lebih kecil. Ya, kalau yang lebih besar itu sebenarnya tidak perlu di casting, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau casting juga tidak apa-apa. Oke, untuk yang casting, ya, nah ini aturannya sebenarnya sama, gitu ya. Cuman arahnya dibalik, gitu ya. Dibalik dari yang bentuk widening tadi ya, widening dari byte ke char, byte ke char ini. Ya. Short ke byte atau ke char, short ke byte, nah ini kan dibalik, atau ke char itu harus juga menggunakan casting. Oke, seterusnya. Jadi ini maksud dari casting. Yang berikutnya adalah method call. Jadi memanggil metode. Nah, misalnya di sini untuk mat.cost ya, ini adalah metodenya. Ini argumennya adalah menggunakan tipe double. Nah, pada saat memanggil ya, threads ini tipenya adalah float ya. Nah, float dimasukkan ke double. Ini juga boleh. Ya, jadi harus menggunakan yang bentuk widening tadi ya. Jadi yang lebih kecil ke yang lebih tinggi. Gitu ya. Nah, berikutnya, konversi ini juga bisa menggunakan arithmetic conversion. Biasanya terjadi karena operasi matematika. Baik itu yang unary maupun yang binary. Oke, nah ini aturannya gimana? Karena yang tertinggi itu double, ya. Jika salah satu operannya double, maka operan yang lain itu juga akan dikonversi ke double. Kalau satu operan float, maka yang lain itu akan diubah ke float.
satu long, maka semuanya akan diubah ke long. Jadi maksudnya gini, jadi kalau double, ada operan lain yang float, maka operan lain tadi akan diubah ke double. Jadi yang tertinggi, diambil yang tertinggi. Demikian juga dengan long, ya. Oke. Kalau yang selain tipe data di atas, selain double, float, dan long, maka semua itu akan diubah ke integer jika ada perbedaan. Ya, jadi misalnya satunya byte, satunya short, maka akan diubah ke integer. Oke, itu tentang identifier. Ada pertanyaan? Belum. Belum ada pertanyaan, Bu. Ya, oke. Saya lanjut ya dengan operator dan assignment. Oke. Ya, jadi di sini akan ada beberapa operator ya untuk assignment ini. Ya, ada shift, comparison, bitwise, sort, atau operan lainnya. Oke, kita coba ya sekarang. Jadi assignment itu adalah tanda sama dengan. Jadi tanda sama dengan itu akan memindahkan sisi kanan ke sisi kiri. Jadi sisi kanan ke operan sisi kirinya. Ya, oke. Pada berikutnya ada operator unary. Operator unary itu berarti hanya ada satu operan. Ya, oke. Contohnya di sini plus sama plus 100. Nah ini berarti hanya ada satu operan plus atau ini minus 50. Nah ini juga termasuk unary. Ada lagi result plus plus atau plus plus result. Ya ini maksudnya di increment. Kemudian result min-min atau min-min result, ini berarti di decrement. Atau juga tanda seru, ini menandakan kebalikannya atau komplement. Inversion, ya, atau inversion, itu tanda seru ya. Oke. Biasanya tanda seru ini digunakan untuk tipe yang boolean. Jadi kalau unary itu untuk hanya ada satu operan. Kalau yang binary itu kita sebut juga dengan arithmetic operator. Itu ada plus, minus, kali, bagi, tanda persen. Persen ini untuk modulo. Ya. Oke. Ini sepertinya sudah tahu ya. Oke, berikutnya equality dan relational operator. Equality itu berarti sama dengan 2 kali itu ya. Ini biasanya hasilnya apa? Sama dengan 2 kali, tidak sama, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini hasilnya berupa boolean. Ya, jadi misalnya kalau namanya if, ya biasanya digunakan pada kondisi. Ini untuk relational operator. Ya, ini juga sudah jelas kayaknya ya. Oke, berikutnya adalah conditional operator. Jadi conditional operator itu digunakan untuk menggabungkan 2 atau lebih relational operator. Ya.
Jadi kalau relational operator itu digabungkan, maka cara menggabungannya dengan menggunakan conditional operator ini. Ada dan, ini berarti and, kemudian tanda tegak 2, ini berarti or. Atau bisa juga menggunakan yang ini, tanda seru titik 2. Ini biasanya pengganti if, else, then. Nah, jadi misalnya, if some condition result sama dengan value 1, else result sama dengan value 2. Nah, ini bisa diubah menjadi result sama dengan some condition, tanda tanya. Kalau benar dia masuk di value 1, kalau salah masuk di value 2. Pakai titik 2, memisahkannya. Oke, ini tentang conditional operator. Berikutnya bitwise dan bitshift, ini juga sudah diajarkan sebelumnya ya. Ada komplement, shift kiri, shift kanan, unsigned, ada sign, ada unsigned. Ada yang tahu bedanya? Nah, kalau yang unsigned ini hanya untuk yang shift-nya ke kanan. Kalau sign bisa shift kiri, bisa shift kanan. Kemudian ada and, or, atau eksklusif or, tanda payung. Apa bedanya yang sign dengan unsigned? Nanti akan dijelaskan di sini. Ini contohnya. Ya. A, kalau di komplement berarti dibalik deretan. Angka itu sebenarnya ada deretan dari bit, ya, nilainya 0 dan 1. Misalnya 60 itu deretan bitnya adalah 0011 1100. Nah, ini kalau di komplement maka diubah, yang 1 jadi 0, yang 0 jadi 1. Nah, kalau digeser ke kiri ya sebanyak 2, maka akan dipindah seperti A ini, digeser ke kiri 2. Jadi satu-satunya ini pindah ke depan, ya jadinya seperti ini. Kalau yang ke kanan, jadinya seperti ini, digeser 2 ke kanan. Nah, ini kalau yang unsigned tadi. Unsigned itu hanya bisa ke kanan saja. Kenapa? Karena pada pembentukan angka dari angka menjadi deretan bit, ya, itu jika angkanya negatif, maka bit yang paling depan itu angkanya adalah 1. Ya. Jadi itu bedanya, itu untuk membedakan antara yang positif dengan negatif. Itu jadi yang paling depan itu kalau 0 itu berarti positif, kalau 1 itu negatif. Nah, untuk yang unsigned itu hanya bisa ke kanan saja. Berarti kalau unsigned itu tidak depannya ini selalu 0. Ya, depannya selalu 0. Oke. Ya. Oke, kemudian ini adalah bitwise, ya. Bitwise operator menggunakan and, or. Nah, ini ada lagi yang dan-nya 2 kali dan tanda tegak, ya, garis tegaknya ini 2 kali. Itu maksudnya adalah hasilnya boolean. Gitu. Ya, tapi kalau jadi kalau sebenarnya sih sama ya hasilnya dengan yang dan satu dengan dan 2. Yang tanda payung ini adalah untuk eksklusif or. Nah, ini bedanya antara yang
dan dengan satu n dengan satu dan n dengan dua dan. Ya, jadi kalau pada operan ya itu yang n untuk satu dan itu bisa untuk numerik dan boolean. Demikian juga dengan tanda garis lurus ya. Ini bisa or ya, ini bisa numerik dan boolean. Tapi kalau dannya 2 atau garis lurusnya 2 itu hanya untuk boolean. Oke, kemudian cara evaluasinya kalau yang dan satu, n1 dan garis tegak 1 itu untuk evaluasi kiri, operan kiri dan kanan. Nah, kalau yang dannya 2 atau tanda garis lurusnya 2 ya, n dan or yang boolean ini itu operan kanannya itu dievaluasi hanya jika diperlukan. Jadi ini tentang logical dan bitwise. Oke, itu. Oh iya, ini kan kayaknya mengulang saja ya. Ada pertanyaan nggak? Ada yang tanyakan? Belum, Bu. Saya lihat ada yang tanyakan nggak? Oh nggak ada ya. Oke. Baik, saya akan masuk ke flow control dan looping. Flow control dan looping di Java ini sama dengan di C ya. Jadi if ada if else, ada else if, kemudian ada switch ya. Ini sama dengan yang di C ya. Oke, jadi untuk if, nah ini pasti sudah hafal ya semuanya ya. Kalau true masuk ke pernyataan untuk yang true, kalau tidak masuk ke pernyataan kalau ekspresinya true maka masuk pernyataan 1 ya. Dan kalau yang baik true dan tidak itu akan masuk ke pernyataan 2. Ini kalau if saja. Nah, berikutnya ada if else ya. Kalau ekspresinya ini benar, maka masuk atau menjalankan pernyataan 1. Kalau tidak, menjalankan pernyataan 2. Sedangkan pernyataan 3 itu dijalankan dua-duanya. Ya. Kemudian ada else if. Else if ini sebenarnya adalah bentuk nested if. Ya. Nested if. Ya. Jadi if-nya nested. Kalau if yang pertama ekspresinya true, maka menjalankan pernyataan 1. Kalau tidak, dicek lagi. Gitu. Kalau ekspresinya itu sesuai dengan yang boolean 2, maka menjalankan pernyataan 2, dan seterusnya. Jadi ini adalah bentuk else if ya. Jadi dia nested if. Kemudian di dalam ekspresi itu nilainya adalah boolean hasilnya ya, jadi bukan numerik. Jadi dia hasil di dalam if ya, statementnya ada di dalam if itu pasti nilainya true atau false. Oke. Misalnya menggunakan if x, nah ini nggak bisa. Ya, kenapa? Karena x itu tidak bisa ditentukan apakah dia true atau false. Ya, kecuali kalau x-nya itu adalah boolean. Tapi kalau x-nya itu selain boolean, maka dia akan menjadi salah. Nah, kalau x-nya integer, maka harus digunakan operator untuk relation-nya. Operator relation. Ya.
seperti ini. X tidak sama dengan 0. Nah, itu nanti kan hasilnya bisa true atau false. Oke, untuk switch ya, switch ini biasanya diikuti dengan case. Switch case. Ini juga sudah pernah diajarkan di C ya, sudah hafal semua ya. Jadi biasanya ada case ini diikuti dengan konstanta. Konstanta. Oke. Oke, ini switch ini sama ya. Nah, berikutnya adalah statement loop. Ada 3 ya, juga sama dengan C. Ada for, while, dan do while. Ya, ini untuk yang for, nah biasanya digambarkan seperti ini. Jadi sama ya. For, pertama, for ini diikuti dengan kurung buka, kurung tutup. Di dalamnya diikuti dengan pertama inisialisasi. Kemudian berikutnya adalah ekspresi boolean, ya, jadi menggunakan operator relasi. Kemudian perubah. Yang ketiga ini berubah. Ya, ini sama dengan yang di C. Oke. Nah, mungkin bedanya itu kalau di Java itu bisa lebih dari satu variabelnya. Ya, jadi contohnya ada I dan J gitu ya. Nah, ini bisa ditulis pertama inisialisasi dengan dipisah koma. Kemudian titik koma ini memisahkan antara inisialisasi, ekspresi boolean, dan perubahnya. Gitu ya. Ya, jadi boleh lebih dari satu variabel. Itu bedanya kalau di Java dengan C. Ya. Kemudian juga bisa langsung membandingkan nilai dari suatu array. Contohnya numbers ini adalah tipenya array, kemudian diberi nilai 1 sampai 10. Nah, kita bisa langsung ini, item titik 2 numbers. Maka otomatis nanti akan ditampilkan nilai atau value dari array tersebut. Jadi misalnya kalau ditampilkan item, ya maka item itu akan menampilkan ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi cukup gini. In item titik 2 numbers, di mana numbers ini adalah array. Array dari integer. Nah, seperti itu boleh. Oh, ada lagi juga ya. Jadi kalau di Java itu misalnya item ini tidak didefinisikan lebih dahulu di atas, tapi langsung in item itu bisa. Nah, ini kalau yang di C itu enggak bisa. Tapi kalau yang di C++ bisa. Gitu. Jadi itu bedanya. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ini for in item itu apa hanya integer, Bu, atau mungkin char atau string bisa, Bu? Char dari deretan array of char boleh. String dari deretan array string juga boleh. Boleh semuanya. Oh, baik, gitu, Bu. ya. Terima kasih. Oke, saya lanjut dengan while. While ini sama ya dengan yang C ya. Jadi while diikuti dengan kondisi. Ya. Oke. While, jadi biasanya bedanya kalau while ini bisa pernyataan ini tidak dieksekusi, gitu ya. Bila pertama kali sudah tidak terpenuhi yang di atas, itu maka pernyataan ini bisa tidak dieksekusi. Tapi kalau do while, pernyataan ini pasti dieksekusi satu kali, minimal satu kali. Gitu ya. Oke, nah ini beberapa special loop control. Ya, ada break, ada continue, kemudian label titik 2 statement. Ya, ini break ini bedanya apa dengan continue? Kalau break ini digunakan untuk keluar dari switch, loop, atau blok yang berlabel. Ya, jadi untuk keluar atau prematurely exit, jadi dia langsung keluar kalau ada break. Ya.
Nah, kalau yang continue itu meneruskan. Jadi kalau di dalam looping, kemudian ada continue, maka kan dilanjutkan ke looping berikutnya. Jadi masih melakukan pengecekan kondisi kembali. Gitu ya. Skip over and jump ke akhir loop body dan kembali ke loop control statement. Jadi dia bisa kembali. Itu bedanya continue. Kalau break itu langsung keluar. Nah, kalau label ini digunakan untuk mengidentifikasi statement lain di mana statement lain itu meminta supaya blok statement pada label ini dikerjakan. Ya, ini gunanya label. Ya, ini contoh break ya. Jadi ini ada do while ya, kemudian ada break di depan. Di mana? Setelah if ini ada break. If 5 sama dengan if i sama dengan 2 kali 5, berarti jika i sama dengan 5, maka break gitu kan. Nah, maka break ini dia akan langsung keluar dari do while, langsung mengerjakan yang di bawahnya. Jika i sudah 5. Nah, kalau yang continue ini akan dilakukan pengecekan i di modulo 2 apakah sama dengan 0 atau bilangan genap. Bilangan genap dia continue. Maka dia akan keluar dari while kembali ke do lagi. Sampai apa? Sampai i-nya itu kurang dari i-nya sampai sama dengan 10. Jadi kalau i-nya sudah 10 berhenti. Oke. Ya, berikutnya label. Nah, label x. Nah, ini titik 2 misalnya seperti ini. Ya, break label x, maka dia akan break, kemudian menuju ke pengaksesan ke label x. Artinya ini, jadi kalau ada break di tengah, dia keluar dari duel yang pertama ya. Maaf. Ya, betul. Keluar dari duel yang pertama ini. Nah, kalau ada break label x, maka dia akan break dan mengerjakan ke label yang di atasnya. Berarti mengerjakan yang duel yang di luar. Outer, ya. Outer loop. Ini kan ada dua loop ya. Duel yang outer dan duel yang di dalamnya atau innernya. Nah, kalau yang di innernya ini ada break label x, maka akan keluar dari harusnya kalau break ini keluar di dalam semua ini ya, blok ini. Maka dia akan break dan menjalankan label x. Label x ini dimulai dari dual yang outer. Gitu. Ya, jadi meskipun break dan continue ini seperti yang pernyataan ini tadi. Label digunakan untuk mengidentifikasi statement lain di mana statement ini meminta supaya blok statement pada label ini dikerjakan. Jadi begitu break dia akan mengerjakan label x. Continue juga demikian, keluar dan mengerjakan yang label x. Jadi sebenarnya sama kalau yang dua ini. Oke, kira-kira tentang pencabangan dan looping. Ya, dari 3 materi di atas ada yang tanyakan? Ini hanya mengulang saja ya, yang C dan menyesuaikan dengan yang ada di Java. Nanti Kamis kita akan praktikum untuk operator sampai dengan looping. Dasar pemrograman Java dan looping. Baik, Bu. Ada yang bertanya nggak ya? Saya Bu, izin bertanya Bu. Oh ya, silakan. Saya agak bingung tadi untuk yang for yang 2 itu Bu, yang ada yang I sama J tadi Bu. Itu nanti cara kerjanya bagaimana ya Bu ya?
apakah dimulai dari I dulu baru J-nya ditambahkan atau Oh ya, itu. iya Bu. Jadi itu berbeda dengan dua nested loop. Ya, ada nested loop kan ya, pernah ya? Iya Bu, Ingat ya, ada nested loop. Nested loop. Nah, oke. Ini ya, nested loop. Ini bukan nested loop, tetapi di sini ada dua variabel yang akan diubah ya di dalam looping satu looping ini, gitu. Jadi dia tidak dijalankan sekuen, tapi dia dijalankan paralel. Jadi I dan J ini dijalankan paralel. Jadi begitu satu loop ini, I itu akan ditambah, J juga ditambah. Jadi berbeda dengan yang nested loop. Gitu. Jadi di sini ada dua variabel yang memang diubah bersamaan, paralel istilahnya ya. Baik Bu. Dan di sini untuk pembatasnya ya ini J ya Bu ya. J tidak boleh Ya, lebih dari J. 10. Oh iya. Betul. Jadi itu akan ditambah terus, J juga akan ditambah terus selama J itu lebih kecil dari 10. Begitu J-nya lebih dari 10 atau 10, maka dia akan keluar dari looping. Gitu. Berapapun I, gitu kan. Berapapun I. Jadi J kurang dari 10 ini sebagai kondisi ekspresi untuk berhenti, kondisi untuk berhenti, gitu, yang di tengah ini. Jadi seperti itu, ditanyakan lagi. Mungkin dari saya cukup Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi? Karena ini mengulang, jadi jadi ini untuk menyesuaikan kita ke Java-nya gitu ya, supaya karena kan ada beberapa statement yang mungkin agak berbeda dengan yang di C, seperti yang tadi penggunaan dua variabel dalam for, gitu kan ya. Kemudian pemberian jadi oh ya yang ini. Ya, langsung depannya dikasih in seperti ini itu boleh kalau di Java. Untuk modulnya sudah ada di lecturer ya, jadi kalian bisa langsung ambil di sana, baik yang teori atau praktikum. Baik, saya akhiri dulu ya untuk hari ini ya, jika tidak ada yang ditanyakan. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Baik Bu. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.